Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera kami ucapkan dari kelas Kreatif Indonesia. Hari ini sudah berada di tengah-tengah kita ada Pak Dadan ya sebagai founder dari kelas Kreatif Indonesia yang sudah menjadi jembatan dan media bagi kita semua untuk banyak sekali menggali ilmu dan pelajaran dengan tema-tema yang sangat menarik, terutama fokusnya yang hari ini adalah tentang public speaking. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dan bisa mempraktekkan apa yang dipaparkan nanti oleh pemateri kita hari ini. Dan untuk hari ini pematerinya juga sudah berada di tengah-tengah kita. Ada Ibu Indah Rahmawati. Assalamualaikum Ibu Indah Rahmawati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas waktunya nih untuk bisa berbagi dengan kami, teman-teman di KKI ya, untuk bisa sama-sama belajar, menambah pengetahuan dan mungkin nanti ada banyak cerita-cerita menarik nih dari Bu Indah karena langsung saya coba ceritakan sedikit tentang Bu Indah. Mungkin teman-teman di sini Bapak Ibu sekalian sudah membaca sedikit bionya Bu Indah ya. Ini pengalamannya luar biasa sekali. Ini Bu Indah Rahmawati sebagai seorang praktisi pada bidang public speaking dan voice over nih. Wah, ini Bu Indah voice over nih lagi rame banget loh di Instagram, di Reels, di TikTok. Voice over nih lagi rame banget. Jadi buat saya pribadi ini kesempatan yang menarik sekali dan bisa menggali ya, bisa belajar dari Bu Indah secara langsung. Dan juga seorang akademisi nih Bu Indah di bidang pendidikan bahasa Inggris yang sedang aktif mengajar di Universitas Islam Bandung serta di sejumlah lembaga lainnya. Dan juga pengalaman Bu Indah ini sebagai penyiar radio ya dari 2009 hingga 2019, 10 tahun berarti sebagai penyiar radio. Betul. Luar biasa. Ini berarti udah malang melintang di dunia public speaking-nya sudah benar-benar matang gitu ya. Saya pernah Bu Indah berkesempatan menjadi volunteer sebagai penyiar radio dan rupanya tidak mudah. Tidak mudah. Dan saya bisa bayangkan bagaimana Bu Indah 10 tahun berkiprah di penyiaran radio nih pasti ada sangat banyak sekali pengalaman yang bisa kita dapatkan nanti di ceritanya. Gitu ya. Terus kemudian juga Bu Indah melebarkan sayapnya nih di dunia public speaking sebagai master of ceremony dan moderator dalam berbagai event. Gitu ya, Bu Indah juga menghasilkan buku berjudul Berkarir di Dunia Broadcast, Televisi, dan Radio. Oke, ini mungkin sebelumnya saya juga perkenalan diri saya dulu nih Bu Indah. Nama saya Novel Raka. Saya berasal dari SMA IT Al-Haraki di Depok gitu ya. Kebetulan sekolah saya juga punya satu materi yang menarik yang cocok dengan Bu Indah hari ini yaitu tentang broadcast. Jadi ada satu pelajaran inti di sekolah saya yaitu tentang broadcast. Mudah-mudahan saya bisa bawa ini ilmunya untuk bisa saya bagikan kepada anak-anak nanti di kelas. Seperti itu. Nah, mungkin nanti ini kalau kita bacakan semua tentunya pengalaman Bu Indah sangat luar biasa panjang ya dan banyak sekali. Kita nanti bisa langsung saja dengar ceritanya langsung dari Bu Indah seperti apa kira-kira materi dan pengalaman Bu Indah selama berkiprah di dunia public speaking. Untuk itu mari Bapak Ibu sekalian kita buka kegiatan kita sore hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita semua di sini. Mudah-mudahan kita semua berada dalam kondisi sehat walafiat. Baik, untuk itu saya berikan langsung waktunya kepada Bu Indah untuk memberikan paparan materi. Apakah sudah siap materinya, Bu Indah? Insya Allah sudah siap. Baik, untuk itu waktu kami persilahkan kepada Bu Indah. Kami berikan kepada Bu Indah, mangga silakan Bu Indah. Baik, terima kasih banyak untuk Kang Novel ya, saya panggil Akang saja karena saya orang Sunda. Mangga, mangga. Terima kasih juga kepada Kang Dadan dan rekan-rekan dari kelas Kreatif Indonesia yang sudah mengundang saya. Senang banget, ini salah satu cita-cita saya kalau boleh jujur untuk bisa sharing ya di kelas Kreatif Indonesia karena sudah cukup lama juga sebetulnya bergabung di grup WhatsApp-nya kelas Kreatif Indonesia, walaupun sejauh ini hanya sebagai silent member karena saya tidak pede gitu ya untuk aktif berpartisipasi dan alhamdulillah hari ini berkesempatan untuk bisa hadir di sini, bisa kenal secara langsung teman-teman dari kelas Kreatif Indonesia. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.
Ini masih di Indonesia semua kan ya, jadi sore semua ya, walaupun mungkin ada yang beda-beda time zone gitu. Saya senang sekali lagi bisa diundang hadir di sini. Dan terima kasih sekali lagi untuk Kelas Kreatif Indonesia. Untuk teman-teman educators juga, ada beberapa nama yang saya cukup familiar juga nih hadir di sini, beberapa teman-teman saya juga, karena kebetulan saya lulus dari UPI dan saat ini pun sedang lanjut studi pasca sarjana di UPI juga. Jadi ada beberapa nama seperti ada Teh Oti, Rofiawati, ini teman saya nih ya. Halo Teh Oti, apa kabar? Dan ada Mas Doni ini juga teman saya dan banyak ya sepertinya. Dan saya juga senang bisa berkenalan dengan rekan-rekan yang lain, teman-teman baru dari Kelas Kreatif Indonesia. Alhamdulillah bersyukur bisa hadir di sini, jadi bisa menambah silaturahim dengan banyak rekan-rekan pendidik, akademisi, educators, dan siapapun yang mungkin tertarik di bidang pendidikan ya di seluruh Indonesia. Kalau gitu langsung saja izinkan saya untuk share screen ya, rekan-rekan. Bentar. Tadi seperti yang disampaikan oleh Kang Novel bahwa ya betul saya menjadi penyiar radio sejak masih kuliah S1 dulu tahun 2009 ya. Kemudian sampai 2019 itu berpindah-pindah dari beberapa radio tapi semuanya di Kota Bandung. Jadi beberapa radio, totally saya siaran di 4 radio swasta di Kota Bandung ya. Yang terakhir itu sampai 2019, dari 2013 sampai 2019 itu di Radio Rase FM Bandung. Kalau teman-teman yang di Bandung mungkin tahu ya, Keep Bandung Beautiful itu slogannya biasanya, lokasinya ada di Setiabudi. Dan di sini saya agak cukup lama siaran, dan kemarin berhenti ketika pandemi ya. Jadi pandemi awal-awal baru mulai itu 2019 akhir atau 2020 awal, karena juga radio kami terlockdown dan akhirnya di situ juga saya memutuskan untuk mungkin cukup sudah sampai di sini dulu untuk kiprah sebagai penyiar radio. Tapi pada saat saya berkiprah sebagai penyiar radio itu juga sudah mulai merintis karir sebagai voice over talent. Jadi di dunia voice overnya pun sudah sekitar mungkin lebih dari 10 tahun juga ya. Jadi ketika masuk ke dunia radio, itu mempertemukan saya dengan dunia public speaking yang lain, seperti menjadi MC wedding dan lain-lain, jadi moderator. Dan yang paling saya bisa dibilang ini passion banget ya, justru adalah dunia voice over. Jadi saya sudah mulai menggeluti dunia voice over ini juga sudah cukup lama ya, mungkin dari sekitar 10 tahun yang lalu. Berawal dari proyek-proyek kecil yang tidak dibayar bahkan dulu. Jadi saya yang penting coba saja dulu, mulai saja dulu. Kemudian setelah itu ya mulai bertambah portofolionya dan bertambah pengalamannya, jadi mulai berani untuk mengambil proyek-proyek yang komersil, proyek-proyek yang lebih besar. Alhamdulillah tibalah di titik hari ini gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang mungkin juga udah ngintipin profil saya di Instagram gitu dan melihat udah ada beberapa contoh portofolio yang cukup banyak, percayalah itu dibangun tidak dalam 1-2 hari atau 1-2 bulan, tapi mungkin ada lebih dari 9 atau 10 tahun ya. Tapi saya senang melihat perjalanan saya sampai sejauh ini gitu. Oke, hari ini kita akan berbicara tentang teacher's voice as a powerful tool in the classroom. Saya tidak merasa sudah berkapasitas dan berkapabilitas untuk berbicara banyak, apalagi yang saintifik ya terkait topik ini. Jadi pada kesempatan sore hari ini izinkan saya sharing aja ya teman-teman. Jadi saya berbagi apa yang saya tahu, apa yang saya pernah baca, dan apa yang pernah saya alami sendiri juga, baik sebagai akademisi, sebagai pengajar bahasa Inggris, juga sebagai seorang radio announcer dan juga voice over talent gitu, yang mana ini berhubungan ya topiknya. Baik, bentar. Sebelumnya perkenalkan kembali, ini dia profil singkat saya. Tadi sudah dibacakan sedikit juga oleh Kang Novel, dan beberapa portofolio untuk proyek-proyek voiceover yang pernah saya kerjakan, itu diantaranya adalah bersama YouTube masih berjalan sampai sekarang. Jadi kalau rekan-rekan belum premium YouTube-nya, sama kayak saya juga belum premium ya. Kemudian lagi tengah-tengah asik mendengarkan lagu favorit teman-teman atau lagi menonton acara
ya video favorit teman-teman gitu, channel favorit teman-teman, kemudian sudah suka ada iklan YouTube Premium yang tidak bisa di-skip, mohon maaf ya. Itu untuk saat ini ini tahun ketiga saya bekerja sama dengan YouTube Premium dan itu adalah suara saya. Jadi, sekali lagi mohon maaf jika ada teman-teman yang merasa terganggu ya, lagi nonton asik-asik ada iklan dan nggak bisa di-skip lagi iklannya itu nyebelin gitu ya. Ini beberapa contoh, portofolio yang pernah saya kerjakan, di antaranya ini yang YouTube, kita dengarkan sedikit saja, eee, buat teman-teman sekedar, "Oh ternyata yang ini," gitu ya. Temukan ketenangan hidup secara offline. Coba YouTube Premium gratis. Terdengar suaranya teman-teman? Bentar. Iya, Bu. Terdengar. Iya. Terdengar Ini ada jelas. iklan-iklan singkat yang, saya juga dapetinnya dengan screen record sendiri gitu ya, karena dari YouTube-nya saya minta nggak dikasih Temukan videonya. ketenangan hidup secara offline. Coba YouTube Premium gratis. Nah ini contoh beberapa, Temukan portofolio saya, mohon ketenangan maaf. hidup secara Oke. Kemudian saya juga pernah bekerja sama dengan Singapore Tourism Board untuk iklan ini, Visit Singapore. Ini pernah tayang Kali di ini, TV-TV nasional semua kita, akan berbeda. kemudian di YouTube juga. Aku akan terbangun saat matahari di ufuk timur. Aku memandang dengan penglihatanku, bukan ponselku. Kulambatkan waktu, kuresapi tiap hal sekecil apapun. Kan kuciptakan hari esok yang lebih bersinar. Kuhentikan langkahku untuk hirup aroma bunga. Aku tak melakukan semata demi media sosial. Ku jawab, ya, untuk semua hal. Kali ini, semua akan berbeda. Ya, itu tadi. Ini untuk Google, sedikit saja mungkin ya. Memperkenalkan Google Play Points. Raih poin dari pembelian game dan item-item di dalamnya, aplikasi favoritmu, film dan serial TV, serta musik populer terbaru. Dapatkan poin ekstra pada saat special promo. Tukar poinmu dengan item spesial seperti karakter, diamond, dan banyak lagi. Atau tukar jadi kredit Google. Play Points memiliki 4 level. Naikkan levelmu dan dapatkan bonus poin mingguan. Gratis, tanpa biaya bulanan. Untuk bergabung, buka Google Play, klik menu, lalu pilih Play Points. Klik bergabung gratis. Oke, kalau ini kerjasama saya dengan salah satu instansi pemerintahan ya, di Kota Bandung, dan iklannya ini kalau sekarang saya nggak tahu masih atau tidak, tapi sekitar 3-2 bulan yang lalu, sejak Desember sampai Januari itu masih tayang di semua CGV Studios ya. Jadi kalau teman-teman nonton bioskop, biasanya ada iklan dulu sebelum filmnya dimulai. Nah itu salah satu iklan yang muncul adalah iklan dengan suara saya. Ini Udara semacam segar, campaign ya, matahari pagi, campaign tentang teman stunting. Hal-hal kecil ini memang patut kita syukuri. Tapi badan kecil karena stunting harus dihindari. Omat, ini mah bukan body shaming, tapi stunting memang genting. Ya, seperti itulah ya. Karena waktu kita cukup limited. Teman-teman kalau ingin melihat portofolio lainnya dari beberapa proyek yang pernah saya kerjakan, silahkan untuk bisa mengunjungi Instagram saya, ini dia @indahinda_. Profile picture-nya seperti ini, sama seperti foto yang ditampilkan di slides ini, supaya nggak salah follow ya. Insya Allah dapat gratis fallback otomatis ya. Silakan teman-teman buat yang belum follow Instagram bisa follow, kita bisa keep in touch di sana. Mau DM-an mangga, atau
mau WhatsApp-an dengan saya juga bisa klik link di bio-nya, nanti itu langsung terhubung dengan nomor WhatsApp saya. Dan saya sangat welcome dan sangat open buat teman-teman yang pengen ngobrol dan sharing ya, pengen kenalan lebih jauh, pengen keep in touch because I love to share, dan saya juga senang bersilaturahim dengan siapapun. Jadi buat yang belum follow Instagram saya, mangga silahkan di follow ya, @indah_indah_. Ini dia, oke. Kalau tadi teman-teman perhatikan beberapa video portofolio VO saya, itu tone-nya beda-beda ya. Ketika visit Singapura itu dibawakan dengan dramatik gitu kan. Ada jeda-jeda di mana saya berhenti, ada yang kemudian lebih hype lagi. Terus tone-nya ada yang slow, ada yang lebih cepat. Kemudian ketika di iklan Google itu lebih bersemangat ya, lebih excited, nadanya lebih fun dan lain-lain. Kemudian tadi yang iklan stunting itu karena targetnya adalah anak muda di Tanah Sunda di Kota Bandung. Jadi ada istilah-istilah menggunakan bahasa Sunda seperti omat dan lain sebagainya, dan dibikin lebih energetik gitu ya, lebih energik karena target sasarannya adalah anak muda. Nah, sama halnya ketika kita mengajar, menurut saya we have to grade our language, we have to grade our tone of voice gitu ya. Kita harus sesuaikan suara kita, pilihan kata, diksi, ekspresi bahasa sesuai dengan siapa audiens yang kita hadapi. Audiens kalau untuk guru adalah siswa berarti ya, murid. Dan ini yang kadang-kadang tidak kita sadari. Jadi guru itu mengajar siapapun, pokoknya style-nya sama semua, gayanya sama semua, voice tone-nya sama, selalu begitu. Padahal menghadapi anak TK dengan menghadapi anak mahasiswa, tentu kita perlu mengubah gaya berbicara kita, perlu gaya yang berbeda gitu kan ya, menghadapi anak usia 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun dengan 20 tahun ke atas, tentu kita perlu menyesuaikan pilihan kata, nada suara, ekspresi bahasa, dan gaya berbicara gitu. Dan anyway, suara kita memerankan peran yang begitu penting dalam kesuksesan berbicara kita dalam segala hal. Jadi bukan hanya sebagai seorang guru ya, menurut saya bahkan sebagai seorang ibu rumah tangga pun kita perlu loh untuk belajar dan berlatih public speaking, berlatih teknik berbicara. Bagaimana berbicara dengan suami gitu ya, ketika suami sedang tense banget, lagi bawaannya pengen emosi jiswa gitu ya, pengen marah-marah, tapi kita ingin menyampaikan sesuatu, gimana nih cara terbaik gitu. Bagaimana menasehati anak usia TK dengan anak usia SMA, tentu cara menasehatinya berbeda, akan disesuaikan dengan usianya. Itu untuk ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga saja perlu teknik berbicara ya untuk bisa sukses berkomunikasi di dalam lingkungan keluarganya. Nggak jarang kan ya, mungkin ibu-ibu di sini juga mengalami sering kali masalah di rumah kita tuh terjadi cuma gara-gara salah paham hal-hal sepele gitu. Cuma karena kita salah berucap atau salah menggunakan diksi. Cuma karena kita tersinggung anak kita menggunakan satu kata yang kayaknya itu nggak appropriate deh menurut kita gitu ya. Jadi memang bagaimanapun suara kita itu akan memerankan peran fungsi yang begitu penting gitu ya dalam kesuksesan berbicara sebagai apapun diri kita. Even seorang pedagang di pasar pun, ibu-ibu pasti mengalami ya, belanja di pasar, yang satu pedagang ini dua counter gitu ya, dua toko, jualannya sama, isinya sama, barang-barangnya sama. Tapi yang satu begitu ramah, kita masih jauh aja udah disapa, "Bu, Kadia, aduh kumaha damang," gitu kan ya, udah disapa dengan senyum, dengan voice tone yang enakeun gitu. Sementara toko sebelahnya begitu jutek, udah gitu berbicara dengan nada yang rendah, pendek-pendek gitu. "Beli apa, Bu? 1.000, nggak bisa kurang," gitu kan. Terus dengan ekspresi yang nggak ada senyum-senyumnya. Ibu-ibu kira-kira mau milih belanja di mana? Ibu-ibu kira-kira akan ketika nanti datang ke pasar lagi akan memilih di toko yang pertama atau di toko yang kedua? Tentu akan pilih toko yang pertama ya, karena kita merasa mendapat sambutan yang hangat. Dan itu adalah kekuatan bicara, kekuatan suara gitu. Jadi bahkan untuk sukses berdagang pun kita perlu untuk berlatih public speaking menurut saya gitu ya. Jadi your voice is really plays a critical role in your speaking success. Nah, pertanyaan saya nih sekarang buat teman-teman educators di sini ya, mostly para guru kan di sini ya, walaupun mungkin ada juga yang bukan, tapi ini juga bisa diimplementasikan pada bidang profesi apapun menurut saya ya. Tapi khususnya untuk para pendidik, para guru nih, pertanyaan saya, pernahkah Anda
memberikan arahan kepada siswa ya, yang mana ini adalah audiens Anda gitu. Dan siswa kita tidak merespon. Atau kalaupun merespon tidak sesuai seperti yang kita harapkan. Atau butuh waktu. Kita harus mengulang instruksi, mengulang arahan beberapa kali baru siswa kita merespon. Agak-agak dicuekin gitu awal-awalnya. Pernah? Saya pernah ya dulu. Pasti di sini juga banyak yang pernah punya pengalaman yang sama ya. Pernah juga nggak merasa saat mengajar atau melakukan presentasi misalnya, kok rasanya saya tuh ngomong panjang lebar banget ya, mun bahasa Sunda nama ngayayai gitu. Wah bertele-tele ke sana kemari, tapi dipikir-pikir ngomongin apa sih tadi teh gitu ya. Jadi ngayayai tepuguh gitu, tidak jelas juntrungannya, panjang dan sangat menghabiskan begitu banyak waktu, tapi tidak terasa menarik. Bahkan kita bisa melihat gesture dan ekspresinya audiens kita, mulai yang lihat-lihat jam, mulai nguap-nguap, mulai pandangan ke sana kemari, itu adalah pertanda mereka udah nggak interest sama apa yang kita sampaikan, gitu ya. Dan menurunkan antusiasme untuk berinteraksi dan berpartisipasi pasti, karena pengajaran kita atau saat kita mengajar itu tidak engaging gitu ya istilahnya. Pernahkah juga perasaan sih udah nyiapin, udah menghabiskan begitu banyak waktu untuk bikin lesson plan, mempersiapkan materi mengajar ini dan itu, media ajar udah disiapkan sedemikian kerennya, tapi saat eksekusi di kelas, your lesson just didn't work well gitu. Perasaan tetap kalau bahasa penyiar mah, kalau penyiar tuh kalau bicara di ending dia berbicara sebelum masuk ke lagu gitu ya, kita diharapkan untuk bisa membuat sebuah punchline gitu. Jadi kayak lagi ngomongin apa, kasih punchline, dan punchline itulah yang bikin bicara kita berkesan, yang bikin bicara kita kemudian nanti akan ditunggu kembali gitu oleh audiens. Ih saya seneng deh dengerin Kang Novel nih kalau siaran, soalnya pasti punchline-nya lucu-lucu gitu kan. Nah, punchline itu yang bikin bicara kita juga lebih menarik. Tapi pernahkah teman-teman merasa udah nyiapin materi ngajar sedemikian dahsyatnya, but it just don't have that punch well gitu. Kayaknya kita nggak ada punchline-nya yang bisa menarik antusiasme siswa gitu. Dan pada akhirnya tetap nggak dapat five serunya, tetap nggak dapat five interesting-nya, dan tujuan pembelajaran pun seringkali jadi tidak tercapai ya. Nah semuanya ternyata teman-teman ada kaitannya dengan teaching voice ya. Dan saya masih ingat beberapa guru-guru favorit saya zaman sekolah dulu. Kalau saya ingat-ingat sekarang, mereka adalah orang-orang yang ketika mengajar, ekspresi berbicaranya itu berkesan menurut saya. Ada yang lucu gitu ya, ada yang suaranya emang merdu banget gitu, atau yang dinamika kalau istilah di dunia vokal gitu, dinamika suaranya enak kan, jadi membuat kita kayak terbawa perasaan gitu ya setiap kali si guru ini mengajar gitu. Bisa memberikan emosi di dalam presentasinya. Nah itu kalau saya ingat-ingat, iya ya dulu saya suka sama si ibu ini teh karena dia bicaranya begitu. Saya dulu senang banget sama bapak ini karena bapak ini begitu. Dan efeknya ketika kita menyukai satu orang guru, percayalah materi yang disampaikan akan lebih mudah kita mengerti, biasanya begitu ya. Kenapa ada pelajaran yang tidak kita sukai kemudian akhirnya berujung kita jadi nggak ngerti materinya? Pertama udah nggak sukanya mungkin gara-gara gurunya kalau ngomong udah nggak kedengeran gitu ya, ngomong apa cuma terdengar bibirnya doang bergerak-gerak tapi tidak terdengar suaranya, apalagi yang duduknya di paling belakang gitu. Jadi akhirnya dia tidak mendapatkan apa yang seharusnya menjadi tujuan dia belajar gitu. Jadi buat teman-teman nih mungkin yang pernah mengalami hal-hal semacam ini, nah ternyata itu semua ada kaitannya dengan teaching voice. Dan dalam sharing saya hari ini, kita akan bahas seputar beberapa contoh bad teaching voices. Jadi teaching voice yang agak-agak perlu dihindari itu yang seperti apa sih gitu, dan bagaimana kita membuat teaching voice kita jadi lebih baik ya. Karena however bagaimanapun teaching voice adalah sebuah alat, sebuah tool yang memiliki kekuatan yang sangat signifikan ya teman-teman untuk membantu meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar di kelas. Nah ini ada sebuah research journal yang ditulis oleh Ana Luisa Villar Rodriguez, semoga saya baca namanya benar karena ini nama orang Brazil. Beliau ini dari Federal University of Minas Gerais, Brazil. Pada sebuah jurnal yang beliau tulis berjudul Impact of the Teacher's Voice in the Classroom,
akademisi dari Federal University of Minas Gerais ini adalah salah satu top universitas dengan kredibilitas dan ranking tertinggi di Brazil ya teman-teman. Dan ini juga merupakan Federal University terbesar. Disebutkan dalam jurnalnya bahwa seperti yang bisa teman-teman baca di sini, the quality of teacher's voice is a key factor in the teaching learning process. Salah satu temuan dalam penelitian yang menunjukkan bahwa seorang guru dengan dysphonic voice itu adalah suara-suara yang ada dysfunctionalnya gitu. Jadi misalnya apakah suara terlalu pelan atau terbata-bata atau kadang ada serak-serak yang noise mengganggu gitu ya. Jadi pokoknya ketika seorang guru mengajar dengan suara yang tidak lancar sebagaimana yang diharapkan gitu ya, dysphonic voice, ini ternyata dipersepsikan negatif oleh para siswanya dan menjadi faktor penurunan partisipasi dan motivasi belajar di kelas, serta menghambat efektivitas penyampaian dan pemahaman pesan atau materi yang disampaikan oleh guru kepada siswanya. Jadi pada dasarnya kita ingin siswa kita mengerti, memahami apa yang kita katakan kan, apa yang kita sampaikan, apa yang kita ucapkan. Logikanya bagaimana mereka bisa memahami materi yang kita sampaikan kalau mendengar suara kita saja tidak jelas gitu. Mereka tidak bisa menangkap apa yang kita ucapkan dengan jelas. Bagaimana mereka bisa memahami materi pelajarannya gitu, menangkap suaranya saja tidak mampu gitu ya, tidak bisa dengan jelas. Jadi memang sangat penting untuk mencoba selalu mengimprove our voice quality, because your voice is one of the most important tools that you have in the classroom. Mengutip Chris Westergaard dari The Language House, dia bilang bahwa a teaching voice can make or break your lessons. Jadi suara teaching voice yang baik, it can make your lessons, but teaching voice yang kurang baik, it can break your lessons. Jadi suara kita ternyata sedemikian pentingnya ya teman-teman ketika mengajar. Jadi yang dibutuhkan seorang guru itu bukan hanya sekedar punya ilmu pedagogi, misalnya punya pengetahuan bagaimana membuat lesson plan, punya pengetahuan bagaimana pre, main, post activity dijalankan di ruang kelas, tapi ternyata kita juga perlu terus melakukan self-reflection terhadap bagaimana presentasi kita di kelas, bagaimana kita menyampaikan materi itu. Suara kita sudah terdengar jelas sampai ke ujung paling belakang siswa kita yang duduk di pojokan nggak? Apakah mereka engaging dengan yang kita sampaikan gitu? Apakah yang kita sampaikan sudah bisa mereka pahami dengan baik? Apakah penyampaian saya ini cukup menarik? Nah, itu perlu kita lakukan terus self reflection. Sampai saat ini pun saya masih terus melakukan itu ya gitu. Jadi 10 tahun berkarir di dunia voice over ternyata juga tidak membuat saya sudah menjadi expert dalam voice over gitu. Tetap harus banyak belajar, dan salah satu cara belajar yang cukup baik adalah teman-teman kalau self reflection coba sesekali direkam suara teman-teman ketika mengajar atau presentasi. Nah, setelah selesai, dengarkan kembali. Emang suka rada-rada getek sih ya kalau awal-awal mendengar suara sendiri itu ya, agak geli-geli gimana gitu. Tapi itu salah satu cara untuk kita bisa mengevaluasi diri kita sendiri. Jadi direkam terus, wah pantesan murid saya tuh selalu tertidur di kelas. Ternyata saya kalau ngajar kayak gini ya, begitu monoton gitu kan, voice tone-nya tidak bersemangat dan tidak terdengar sampai ke belakang, sehingga murid-murid akhirnya tidak interest dan mereka jadi ngantuk di kelas misalnya, seperti itu. Nah, ini beberapa contoh bad teaching voices gitu ya. Dan ini saya kutip juga dari Chris Westergaard di tahun 2022 lalu, dia meluncurkan sebuah semacam jurnal juga, dan di dalamnya dia menyebutkan beberapa contoh gitu bad teaching voices itu diantaranya adalah yang pertama. Nah, ini mulai cek diri sendiri ya teman-teman, adakah yang seperti ini ketika mengajar? Yang pertama adalah the mouse. The mouse itu, dan ini adalah bad teaching voices adalah beberapa karakter suara atau karakter pembawaan bicara guru yang sebaiknya kita hindari ya teman-teman. Nah, the mouse ini tipikal yang ngomongnya pelan-pelan banget. Kalau ngomong tuh hampir nggak kedengeran gitu, kayak oh my god, kayak bisik-bisik gitu ya. So they don't really speak much, very quiet gitu. Ya, untuk beberapa konteks lain diam adalah emas, itu that's true ya. Tapi untuk dalam konteks mengajar sebaiknya be
too quiet itu dihindari gitu. Jadi tidak banyak bicara, masuk kelas banyaknya diem. Sekalinya ngomong juga tidak enunciate well. Enunciate itu maksudnya tidak, pelafalannya tidak cukup jelas gitu kan. Berbicara sangat pelan sampai kadang-kadang nyaris tak terdengar gitu. Kalau beli mobil boleh ya Bapak Ibu, teman-teman yang suaranya nyaris tak terdengar, tapi kalau untuk ngajar jangan sampai suara kita nyaris tak terdengar ya. Karena apa yang akan didapatkan oleh siswa kita kalau mendengar suara kita saja mereka tak bisa gitu ya. Jadi terkadang tipe the mouse ini bicaranya terdengar seperti bisik-bisik, terus cenderung merasa nggak pede, insecure. Nah, kadang memang bicara pelan dan banyak diamnya itu kemungkinan besar faktor penyebabnya adalah karena ketidakpercayaan diri. Mungkin insecure gitu. Dan ini biasanya dihadapi oleh guru-guru baru biasanya ya. Apakah itu guru yang baru pertama kali mengajar ditugaskan atau guru PPL misalnya. Itu juga adalah praktek mengajar mereka pertama kali di sebuah kelas yang besar. Ketidakpercayaan diri ini akhirnya menjadi salah satu penyebab dia jadi tidak banyak bicara. Kalaupun bicara biasanya volume suaranya sangat kecil, terkadang tidak bisa melafalkan kata dengan jelas ya, karena gemper gitu. Jadi kalau ngomong belibet gitu. Nah, kadang juga nampak seperti takut-takut gitu ya kalau mau bicara tuh karena dia nggak pede, takut-takut, akhirnya nampak kurang nyaman untuk berinteraksi juga dengan siswa-siswanya. Nah, teman-teman mungkin yang sudah di sini saya yakin udah banyak banget yang udah belajar public speaking dan atau mungkin banyak expert public speaking juga di sini, tentu sudah cukup familiar bahwa emosi pembicara itu akan vibrasinya tuh akan menular ke audiens ya. Jadi ketika pembicaranya sedang merasa insecure, lagi tidak pede, itu somehow audiens tuh akan merasakan aura-aura ketidakpedean itu. Jadi kalau pembicaranya sedang tidak in a good mood, lagi nggak happy, lagi nggak nyaman dan malas berinteraksi dengan audiens, itu juga akan dirasakan loh oleh audiens kita gitu ya. Siswa kita tuh akan merasakan, itu akan tervibrasikan gitu, bahwa waduh ini nggak semangat nih gurunya, nggak happy nih kayaknya nggak mau berinteraksi sama kita. Dan itu akan menurunkan juga antusiasme siswa ya untuk berpartisipasi di kelas kita. So, try to be confident always ya. Susah sih memang, tapi bukan berarti tidak bisa untuk kita improve ya kepercayaan diri itu. Kemudian ada di over explainer. Nah, ini kadang-kadang yang sudah begitu tinggi kepercayaan dirinya sehingga dia sudah bisa berbicara dengan begitu jelas, lantang sampai segala sesuatu dijelaskan. Ya, bahkan yang tidak perlu dijelaskan pun dijelaskan. Semua dibeberkan. Tipe yang seperti ini biasanya akan mengatakan mulai dari apa yang dilakukan sekarang, apa yang dilakukan nanti, apa yang sudah dilakukan di masa lalu diulang-ulang gitu. Misalnya, oke, sekarang saya akan membagikan ini ya. Oke, ini sekarang saya bagikan ya. Nah, ini saya udah bagikan. Nah, setelah itu saya akan nulis papan tulis. Oke, saya akan menulis papan tulis ya. Nih saya lagi nulis nih di papan tulis nih ya. Kemudian nah, jadi itu tuh adalah kalau istilahnya Chris adalah extra language dia bilang. Jadi tidak perlu segala sesuatu dijelaskan. Terus hal-hal yang tidak relevan dengan materi yang kita bawakan juga tidak perlu selalu harus kita bawa ke ruang kelas dan dijelaskan panjang lebar sampai kadang-kadang jadi out of topic gitu ya, out of context. Kadang saya juga menyadari sebagai seorang pengajar ya, ada satu momen kita lagi mengajarkan sesuatu, itu recalling our memories terhadap sebuah momen di kehidupan kita gitu. Saya jadi inget nih, dulu saya pernah punya pengalaman nih terkait materi ini. Dulu saya begini-begini. Boleh, tidak ada salahnya Ibu ya, Bapak untuk menceritakan pengalaman kita yang sekiranya itu memang relevan dengan materi yang dibawakan dan justru akan semakin meningkatkan pembawaan mengajar kita jadi lebih menarik. Why not gitu ya? Itu akan menarik antusiasme siswa, kenapa tidak? Tapi jangan akhirnya jadi keterusan menjelaskan cerita pengalamannya gitu. Materi yang intinya malah jadi tidak dilanjutkan. Nah, itu juga harus hati-hati ya. Harus tetap fokus dan jangan terlalu banyak menggunakan extra language alias over explaining, menjelaskan hal-hal yang tidak sesuai dengan materi yang akhirnya membuat siswa menjadi bingung yang mana yang harus saya perhatikan ya, cerita yang A atau yang B, yang ini atau yang itu gitu. Dan ketika siswa merasa bingung, merasa
lama-lama jadi tidak menarik nih apa yang disampaikan sama gurunya, they will stop listen gitu. Jadi mereka akan berhenti mendengarkan ketika mereka mulai menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh gurunya sebagian besar adalah hal-hal yang nggak penting gitu ya, dan hal-hal yang tidak relevan juga dengan materi yang harus mereka kuasai gitu. Jadi hati-hati ketika sudah percaya dirinya bagus, jangan sampai itu mendorong kita untuk over explaining gitu ya. Tetap harus mengajar sesuai dengan lesson plan yang sudah kita rancang gitu. Bahkan kalau penyiar itu ya Bapak Ibu, kalau Ibu dengerin siaran radio kan rasanya wah penyiar itu pinter banget ya, kayak tahu segala sesuatu di muka bumi ini gitu. Apapun bisa dia omongin. Padahal Bapak Ibu nggak tahu kita baca skrip loh itu ya. Jadi kita tuh tidak selalu semaha tahu itu ya, enggak. Seperti membaca berita pun dia tidak tahu segalanya, dia juga baca teleprompter gitu, ada skripnya yang dibuatkan oleh produser, ada scriptwriter dan lain-lain. Beritanya dicarikan oleh reporter dan lain-lain. Jadi dunia broadcast itu adalah sebuah kerja tim di mana penyiar itu tidak selalu yang paling tahu segalanya. Kita baca skrip, tapi bagaimana kita membawakan skrip itu ke audiens supaya tidak terdengar seperti baca, nah itu adalah sebuah teknik yang harus kita pelajari dan kita latih terus. Nah, guru juga begitu. Jadi kalau perlu nih, sebelum mengajar, para guru tuh sudah menyiapkan semacam skripnya. Nanti pertama saat pembukaan saya akan berbicara ini, kemudian setelah itu saya akan bahas ini. Even ketika kita mau ngejokes di tengah-tengah, masukkan dalam skrip. Nanti setelah bahas yang bagian bab ini, nih saya mau ngasih jokes ini, gitu kan. Jadi semuanya sudah ada skenario-nya dari awal sampai akhir, sehingga kita bisa memastikan semuanya tersampaikan dalam durasi waktu yang sesuai dengan yang sudah kita tetapkan ya di lesson plan kita. Nah, tipe yang berikutnya adalah the monotones. Nah, ini juga yang harus kita hindari. Orang-orang bicaranya voice tone-nya monoton, cenderung tanpa ekspresi. Udah gitu ini juga sama, suka nggak pedean dan suka over apologizing. Jadi dikit-dikit minta maaf. Aduh maaf ya saya ini, aduh maaf ya, aduh maaf ya. Dan akhirnya pembelajaran itu bisa dragging on juga, bisa jadi ngayayai, bisa jadi bertele-tele, dan tidak menarik bagi siswa, apalagi juga disampaikan dengan gaya bicara yang monoton, ya, dengan voice tone-nya yang datar, tidak ada dinamikanya, tidak ada ekspresi, gitu kan. Begitu aja. Nah, ini harus kita hindari. Tipe yang berikutnya adalah the intellectual. Nah, ini harus diwaspadai nih ya, terutama untuk ya saya juga nih. Kalau kita di posisi guru kan kita merasa di posisi orang yang lebih tahu daripada siswa kita, ya kan? Nah, ini harus kita waspadai karena tipe-tipe yang sudah merasa paling tahu atau paling pintar ini, kemudian ingin terlihat pintar, alias judulnya di intelektual ini, si paling pintar ya, dia cenderung ingin menggunakan kata-kata atau istilah-istilah yang canggih-canggih gitu. Sekedar fokusnya untuk menunjukkan bahwa dia sangat pintar, dia sangat intelektual gitu, dan dia menggunakan istilah-istilah sophisticated. Hati-hati, jangan menggunakan kata-kata atau istilah-istilah yang tidak dimengerti oleh siswa. Ya, teman-teman, ketika kita mengajar penting untuk kita grade our language. Pastikan kata-kata yang meluncur dari mulut kita adalah kata-kata yang murid kita sudah tahu, mereka sudah bisa memahami dengan mudah gitu. Sesuaikan bahasa dengan level siswa kita. Misalnya kita ngajar anak TK gitu ya. Kemudian ada murid yang bertanya, "Bu, kucing itu apa sih?" Gitu. Ya, jangan menjelaskan dengan cara seperti, "Oh, kucing itu adalah salah satu spesies makhluk hidup dalam kingdom Animalia yang termasuk ke dalam kelompok vertebrata pada klasifikasi mamalia." Waduh, itu artinya anak TK melongo, kemudian apa, masih syukur kalau nggak tiba-tiba nangis gitu ya. Karena saking pusingnya. Jadi gunakan pilihan kata yang sesuai, yang kira-kira anak ini tahu gitu kalau kita pakai istilah itu. Kucing itu loh binatang yang kakinya 4, ada bulu-bulunya, lucu banget, bunyinya meong-meong gitu. Jadi kita gunakan hal-hal yang mereka sudah pernah mengenal itu, pernah tahu, mudah dipahami. Gunakan juga voice tone yang sesuai. Bicara sama anak TK nggak boleh terlalu bicara seperti anak mahasiswa ya, serius. Jadi kita perlu mainkan smiley voice kita lebih banyak, kita perlu mainkan ekspresi kita, gimana kalau ngomong ke anak kecil tuh ya, harus lebih ekspresif kayak gitu. Jadi bedakan gaya bicara kita, ekspresi bicara kita, sesuaikan dengan level siswa kita, sesuaikan dengan level audiens kita. Kemudian tipe berikutnya harus dihindari adalah the speed demon. Ini istilah idiomsnya dalam bahasa Inggris, speaks a mile a minute gitu. Cepet banget bicaranya, speaking too fast,
ya gimana siswa kita mau keep up ya sama apa yang kita sampaikan kalau kita bicara terlalu cepat. Nah, kadang-kadang saya pun masih berusaha untuk menghindari ini gitu. Jadi kadang ke mahasiswa saya suka tanyakan kalau saya berbicara terlalu cepat, tolong kalian bisa kasih tahu saya gitu ya, please remind me if I speak too fast gitu dan lain sebagainya. Jadi kita boleh untuk minta audiens kita, minta siswa kita untuk memberitahu kita, notify kita kalau kita berbicara terlalu cepat. Karena my dear fellow educators, kita bicara dalam normal speed aja, belum tentu siswa kita bisa dengan mudah memahami materi yang kita berikan ya. Apalagi kalau kita bicaranya ngebut, kalau kita bicaranya terlalu cepat, siswa mungkin nggak bisa keep up dan nggak bisa ngikutin apa yang kita sampaikan. Dan ketika mereka nggak bisa keep up, nggak bisa menangkap ucapan kita, boro-boro bisa memahami materi yang kita sampaikan. Dan kalau materi hari ini mereka nggak ngerti, ya, bagaimana mereka bisa memahami materi lain di hari-hari berikutnya, yang mana biasanya masih related gitu kan, masih berhubungan dengan hari-hari sebelumnya. Jadi kalau kita berbicara terlalu cepat, kita nggak akan bisa ngajar, itu intinya. Ya, kalau kita mau mengajar dengan baik, kita harus mengatur, mengontrol, mengendalikan kecepatan berbicara kita dan kejelasan berbicara kita. Kemudian the mumbler. Nah, jangan terinspirasi dari Ariel Noah ya. Kemudian saya mah pengen ngajarnya gaya Ariel gitu. Kalau perhatikan Ariel kalau nyanyi ya teman-teman, mulutnya teh suka nggak bisa dibuka gitu kan. Mungkin nanti gitu ya. Kalau ngomong teh bibirnya teh kan tetap seperti itu, artikulasi tidak jelas. Tapi itu gaya bernyanyinya Ariel dan dengan itu dia dikenal suaranya begitu khas dan dengan itu dia menjadi kaya raya. Jangan berpikir guru yang ngajarnya dengan gaya mumbler seperti Ariel itu bisa kaya raya juga ya. Mohon maaf, kasihan muridnya nanti nggak ngerti kita ngomong apa. Lack of articulation is a killer in the classroom. Jadi keterbatasan artikulasi itu, aduh bahaya banget ya di kelas kita. Siswa kita butuh bisa mendengar dengan jelas setiap kata yang terucap dari mulut kita. Jadi artikulasi yang tidak jelas itu akan sangat-sangat tidak membantu. Dan balik lagi ketika siswa tidak bisa menangkap ucapan kita, siswa tidak bisa menangkap apa yang disampaikan gurunya dengan baik, otomatis akan menurunkan antusiasme mereka dalam proses pembelajaran. They will stop listening dan bagaimana mereka bisa memahami materi yang disampaikan gitu. Pada akhirnya tujuan pembelajaran kita jadi tidak bisa tercapai dengan baik ya. Dan yang terakhir ini adalah the I can't stop talking to myself guy. Ada nggak yang pernah kayak gini? Jadi suka monolog gitu, suka bicara pada diri sendiri ya. Saya jujur pernah bertemu seorang guru dulu zaman saya SMA. Ini guru bahasa Inggris kebetulan. Dan dia tuh seneng banget. Pokoknya dia tuh seneng banget theatrical things gitu. Tapi itu membuat dia ketika mengajar sering talk to himself gitu. Yang kita tuh nggak ngerti, si bapak ini tuh ngomong apa? Terus dia nanya apa, dia jawab sendiri, terus dia ketawa-ketawa sendiri. Sometimes dia membuat inside jokes yang cuma dia sendiri yang paham, yang muridnya have no idea gitu. Ini si bapak ketawain apa sih gitu ya? Ini teh ngomongin apa gitu. Jadi kalau teman-teman ada yang merasa pernah mengalami hal seperti ini atau pernah bertemu dengan pengajar yang seperti ini, nah ini adalah salah satu contoh yang perlu kita hindari ya. Jadi ada yang senang banget bicara pada diri sendiri, self-talk pada konteks yang lain itu banyak direkomendasikan ya, self-talk dalam konteks yang berbeda, dalam konteks yang lain. Tapi self-talk dalam mengajar, it's a big no-no please ya. Tipe ini senang banget bicara yang mana cuma bisa dimengerti oleh dirinya sendiri, and it's not helping, sangat-sangat tidak membantu siswa untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran mereka gitu. Nggak jarang mereka nih bikin guyonan yang cuma mereka sendiri yang ngerti dan cuma gurunya aja lagi yang ketawa gitu ya. Terus si muridnya teh mau ikut ketawa, mau nggak ketawa tapi takut dikira nggak sopan gitu ya. Tapi mau ketawa juga nggak ngerti ngetawain apa. Nah ini harus dihindari ya teman-teman. Masalah dengan tipikal seperti ini adalah your students will have no idea what's going on gitu. Dan kalau mereka nggak tahu apa yang terjadi di ruang kelas, nggak memahami apa yang disampaikan, mereka akan bingung gitu, dan tentu saja sekali lagi itu menurunkan antusiasme belajar dan juga akan menghambat mereka memahami materi yang diberikan ya. Terus gimana dong cara kita untuk membuat a good teacher's voice? Nah, salah satunya adalah yang pertama
keep your teacher talking time low. Usahakan memang jangan terlalu banyak berbicara. Kan dalam satu lesson plan yang kita buat itu nggak semuanya adalah teacher presentation kan isinya ya teman-teman. Ada activity, ada evaluation dan lain-lain. Jadi kalau bisa teacher talking time-nya memang agak dikurang-kurangin. Jadi intinya mah semakin banyak kita bicara kan akan berpotensi menimbulkan semakin banyak kesalahan berbicara ya, atau membuat bicara kita semakin tidak efektif. Jadi kurang-kurangin extra language-nya, yang nggak perlu dan nggak benar-benar relevan dengan materi yang kita sampaikan, dikurang-kurangin, fokus untuk menyampaikan konsep-konsep yang memang sesuai dengan lesson plan kita, sesuai dengan materi yang ingin kita sampaikan ya. Kemudian kurangin running commentary, maksudnya running commentary adalah segala updates yang kita beritahukan kepada siswa. Jadi, oke, sekarang kamu duduk di situ, ya kamu udah duduk, oke sekarang kamu coba ambil pulpen itu, sekarang kamu coba lihat papan tulis ya, nih saya mau nulis nih papan tulis ya, coba sekarang, ya itu terlalu bertele-tele. Jadi, instead of memberikan banyak running commentary semacam itu, lebih baik langsung berikan saja instruksi-instruksi sederhana gitu, kayak, oke lihat ke papan tulis sekarang, silakan duduk di sini gitu. Jawab pertanyaan di kertas ini ya gitu. Jadi ketika kita membagikan kertas nggak perlu kita selalu bilang, sekarang saya akan membagikan kertas, ini kertasnya, ini saya bagikan ya sekarang, oke, ini satu, ini saya bagikan kertas kedua, nggak usah. Jadi kita bagikan kertas dan tujuan mereka menerima kertas ini apa? Untuk menjawab soal di kertas tersebut misalnya. Ya sudah, langsung kita bagikan kertas, oke, silahkan jawab pertanyaan di kertas ini ya, gitu. Langsung berikan instruksi sederhana, jadi bahasa kita efektif gitu, tidak terlalu ngayayai dan membuat jadi semakin tidak menarik karena kita bicara terlalu banyak hal-hal yang tidak penting, itu yang membuat siswa kita juga jadi lama-lama tidak mau mendengarkan. Atau kadang ada juga yang sering menggunakan istilah yang itu lagi, sampai kadang siswanya udah hafal dan siswanya suka menirukan. Ada yang kayak gitu, Bapak Ibu Guru? Jadi siswa itu kayak udah tahu ya, ketika kita ngangkat tangan, pasti kita mau ngomong, jadi, gitu. Jadi pas kita gini, si siswanya duluan, jadi, gitu. Suka ada yang kayak gitu kan. Nah itu harus diwaspadai juga, ketika kita mulai sering mengulang-ulang kata tertentu sampai ditirukan oleh siswa kita, nah berarti itu adalah extra language yang harus kita mulai kurang-kurangin ya. Kemudian stop echoing. Echoing itu seperti apa sih? Mengulang-ulang apa yang diucapkan orang lain. Dalam hal ini siswa kita. Echoing ini sadar nggak sadar ya teman-teman, ini cukup sering terjadi. Saya juga sering ngalamin. Jadi ketika siswa mengatakan sesuatu, guru mengulangi lagi perkataan siswa tersebut, kayak contohnya, kamu tadi malam pergi kemana? Tadi malam saya pergi ke bioskop Bu misalnya. Terus kita ngulangi, oh tadi malam kamu pergi ke bioskop. Nah itu tidak perlu, jadi kita langsung respon saja misalnya, kamu tadi malam pergi kemana? Saya tadi malam pergi ke bioskop Bu. Ngapain ke bioskop? Nonton film Bu, misalnya. Film apa gitu. Jadi kita bisa langsung, atau kita beri respon, saya tadi malam pergi ke bioskop, oh seru ya, gitu. Saya juga ke bioskop misalnya, kasih respon. Jadi tidak perlu mengulang lagi statementnya siswa kita gitu. Nonton film apa tadi malam? Saya nonton film Avenger Bu. Oh nonton film Avenger. Seru nggak? Seru Bu. Oh seru. Setelah itu kamu ngapain? Saya beli popcorn Bu. Oh kamu beli popcorn. Nah itu tidak perlu ya mengulang-ulang seperti itu. Pertama itu wasting time. Kedua juga itu akan bikin bicara kita jadi not really engaging gitu. Dan jadi tidak menarik ya. Itu extra language yang perlu kita kurang-kurangin. And stop apologizing all the time ya. Biasanya guru-guru baru nih suka kayak gini ya. Over apologize gitu. Segala sesuatu membuat dia merasa, aduh, kayak salah deh. Oh, kayaknya dia tidak secure dan tidak pede. Kemudian dia terus-menerus apologizing. Padahal ini dalam konteks public speaking secara umum pun, secara general, seperti saya menjadi penyiar radio misalnya. Emang saya nggak pernah salah ngomong? Pernah, sering sekali. Tapi try not to be panic gitu ya. Jadi ketika saya salah ngomong apa, harusnya saya ngomongin, jadi coba untuk di cover gitu ya, coba untuk diralat, boleh diralat dengan cara yang tetap tenang, tidak panik gitu. Jadi tidak perlu, aduh saya salah nih, because kadang audiens kita tuh nggak tahu kalau kita salah sebelum kita akhirnya memberitahu mereka gitu ya, dengan cara kita bilang kita salah atau dengan cara kita terus-terusan minta maaf gitu. So siswa kita juga sometimes tidak tahu kesalahan berbicara kita sebelum kita memberitahu mereka gitu ya. Jadi kalaupun kita merasa kita salah berbicara,
kita cari cara yang tidak menunjukkan kepanikan, tapi kita mencoba untuk meralat itu, memperbaiki itu dengan baik gitu ya. Instead of terus-terusan minta maaf all the time gitu. Itu akan juga menurunkan tingkat kepercayaan audiens sama kita justru ya. Gimana sih guru teh minta maaf wae kok sigana salah wae kumaha guru teh ngerti nggak sih gitu kan. Murid tuh mungkin akan berpikir seperti itu. Jadi stop apologizing all the time. Kalau kita merasa memang kita berbicara salah, kita ralat dengan cara yang tidak menunjukkan kepanikan dan kegugupan kita ya. Grade your language tadi sudah dibahas juga. Kita sesuaikan bicara kita dengan level audiens kita, level siswa kita gitu kan. Ketika bicara dengan mahasiswa nggak bisa juga gaya anak TK kita bawa gitu kan. Kadang ada kan ya, mungkin teman-teman juga pernah menemukan dosen tapi kalau bicara seperti ngobrol ke anak TK gitu. Atau guru TK yang gayanya kayak profesor kalau bicara gitu. Nah, itu hati-hati karena mungkin jadinya apa yang kita sampaikan tidak diterima dengan baik gitu ya oleh siswa kita. Berlatihlah untuk selalu mengendalikan kecepatan dan kejelasan kita berbicara. Latihan artikulasi, Bapak Ibu ya, A, I, U, E, O itu penting. Kecepatan berbicara juga harus diatur dan boleh banget untuk meletakkan emotion into your voice, membubuhkan emosi dalam bicara kita. Contohnya, misalnya kita, ini guru sejarah misalnya ya, lagi bercerita tentang sejarah apalah perjuangan bangsa Indonesia gitu kan. Tentu di situ ada poin-poin yang emosional. Boleh kita bubuhkan sisi emosi di situ. Nah, salah satu trik ya untuk memberi kesan lebih emosional dan dramatik gitu ya dalam bicara kita, itu biasanya kita beri jeda. Atau ketika kita suaranya asalnya keras dan berapi-api bersemangat, kita turunkan voice tone kita menjadi lebih slow, tone-nya lebih low. Jadi bicara itu tidak selalu harus dengan tone yang tinggi seperti ini, bersemangat seperti ini, tapi kita juga bisa berbicara dengan tone yang lebih rendah, dengan suara yang nadanya lebih rendah, kasih jeda untuk memberikan emosi. Seperti itu ya. Jadi diatur bicaranya, tidak cepat terus, tapi ada kalanya kita kasih jeda, ada kalanya kita bicara pelan. Tidak selalu kencang, keras. Ada kalanya kita bicara seperti kayak kita lagi apa ya, menceritakan kisah sedih gitu kan ya. Itu pasti ngomongin cerita sedih kan nggak mungkin dengan suara yang cheerful seperti ini ya Bapak Ibu. Tentu cerita sedih harus dibawakan dengan suara yang lebih low in a tone dan lebih terdengar apa ya, ya seperti inilah ya kayak gitu yang bikin orang kayaknya dengerinnya pengen nangis gitu. Nah, ini kutipan dari salah satu research juga yang dilakukan di San Diego State University oleh beberapa tim saintis di sana. Mereka bilang the sound of our voice determines the outcome of any interaction. Audiences can tell how powerful we are from our voice. Jadi berlaku pada semua public speaking, khususnya untuk kita para guru ya. Ketika kita ingin mendapatkan outcome yang maksimal, yang terbaik gitu, yang bisa didapatkan oleh peserta didik kita gitu. Ya kita juga harus bisa memberikan yang terbaik dalam presentasi kita ketika kita mengajar gitu, ketika kita berinteraksi dengan mereka. Usahakan, saya tahu menjadi guru itu sangat melelahkan. Saya tahu menjadi guru itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Dari mulai menyiapkan apa yang mau disampaikan untuk peserta didik kita ya, menyiapkan materi ngajar, lesson plan, belum lagi pekerjaan-pekerjaan administratif lainnya gitu, belum lagi ini itu dan lain sebagainya, belum lagi harus menghadapi murid dengan berbagai karakter yang macam-macam yang suka bikin aduh pusing kepala ya kadang-kadang gitu. Saya tahu that's why guru itu adalah sosok yang harus sangat-sangat benar-benar kita hargai gitu ya, karena memang pekerjaannya tidak mudah. Tapi tentu di pekerjaan yang tidak mudah ini kita juga berharap kita bisa memberikan yang terbaik untuk peserta didik kita. Kita ingin memberikan takeaways yang bagus untuk mereka, bisa mereka bawa untuk masa depan mereka. Jadi sampaikanlah semua yang ingin kita sampaikan di ruang kelas dengan performance terbaik kita, dengan presentasi terbaik kita. Dan
murid kita, sebagai audiens kita, itu mereka bisa menilai kok ya, seberapa powerful-nya kita dalam melakukan presentasi ketika kita mengajar, seberapa berkesannya kita ya, seberapa berimpact-nya kita terhadap kehidupan mereka, dan our voice affects other people's impression of us. Jadi ini bener banget. Jadi kadang-kadang apalagi di dunia digital seperti sekarang ini ya, kayak sekarang nih kita ketemu kan tidak tatap muka secara langsung ya, mungkin ada keterbatasan dalam ekspresi di ranah gesture gitu, di ranah body movement yang bisa teman-teman perhatikan dari saya mungkin mostly adalah suara gitu kan. Apalagi kadang-kadang kita ketika melakukan Zoom meeting seperti ini, ada kalanya kita nggak bisa nyalain kamera karena satu dan lain hal, sehingga kekuatan kita yang kita punya cuma suara. Jadi harus benar-benar kita benar-benar manage gitu ya our voice, karena ini bisa memberikan dampak yang cukup signifikan dan juga bisa memberikan impresi terhadap diri kita. Orang impresinya galak, baik, lembut, judes, cerewet, itu salah satunya berawal dari suara gitu. Ketika kita mendengar orang mana ya, beberapa daerah di Sumatera misalnya, ketika berbicara, mereka tuh bicara biasa loh, ini ngobrol-ngobrol biasa sehari-hari, tapi karena voice tone-nya tinggi, jadi ketika ngobrolnya semua orang Solo yang lemah lembut gitu ya, dikiranya kayak marah-marah gitu kan. Nah, suara kita memang bisa memberikan impresi terhadap bagaimana diri kita gitu. Jadi teman-teman ingin siswanya menerima kita sebagai guru yang seperti apa gitu ya, guru yang ramahkah, kalau gitu banyak-banyakin smiling voice gitu, kalau guru yang galak kah gitu, kalau gitu ya yang selama ini teman-teman lakukan dengan ngomongnya teriak-teriak, banyak yelling gitu ya, terus dengan nada yang tegas-tegas gitu. Tapi berdasarkan pengalaman saya sih, selama saya menjadi siswa juga gitu ya, selama saya jadi murid dulu, rasanya kita ini ya, agak kurang berminat gitu sama guru-guru yang terlalu galak gitu rasanya gitu. Murid cenderung apalagi di zaman sekarang, generasi-generasi sekarang kayaknya mereka lebih nyaman dengan guru-guru yang cukup friendly gitu, yang bisa get into their world gitu, yang bisa masuk ke dunia mereka tanpa mereka merasa dihakimi gitu. Jadi ya kita mulai atur-atur, kita ingin mendapatkan impresi seperti apa dari murid kita. Nah, suara itulah yang harus kita munculkan gitu. Nah, ini ada sedikit tambahan ya. Kita masih punya waktu nggak nih Kang Novel ngomong-ngomong? Punten teh. Sebenarnya sudah habis, tapi mungkin 1 menit, 2 menit mungkin Bu. Oke, ini sedikit aja. Maksudnya bagaimana kita bisa mengoptimalkan lagi bicara kita ya, selain yang tadi kita udah bahas apa yang harus kita hindari ya sebagai guru. Nah, volume suara harus kita atur. Ya, kalau kita berbicara lebih keras, tentu itu akan menambah energi dan excitement dalam bicara kita. Tapi kalau kita pengen mendapatkan interaksi yang lebih intimate gitu ya, yang lebih dramatik, mungkin kita harus berbicara dengan lebih pelan gitu. Seperti kalau siaran pagi dengan siaran malam itu gaya penyiarnya pasti beda. Kalau siaran pagi, berapi-api, semangat 45, suaranya juga. Terus penyiarnya juga nggak bisa yang lemah lembut. Kalau yang pagi mah ya, harus yang heboh gitu. Nah, penyiar malam itu biasanya yang nemenin di saat audiens istirahat, nemenin curhat gitu kan. Jadi dikasih yang lemah lembut. Jadi emang volume suara itu mempengaruhi efek terhadap audiens kita. Sebagai guru juga gitu ya. Kecepatan berbicara ini penting, harus kita juga atur ya. Kemudian pitch. Nah, pitch itu ya nada, tone berbicara. Apakah pitch-nya tinggi seperti ini atau pitch-nya rendah seperti ini? Nah, itu juga akan memberikan dampak yang berbeda ya. Kemudian tone. Apakah nadanya happy, marah, kesal, sedih, itu pasti akan muncul dalam tone yang berbeda. Nah, cara melatihnya kalau tone ini, teman-teman bisa coba baca satu kalimat dalam 3 cara yang berbeda, misalnya happily, angrily, sadly. Misalnya kayak bilang, I'm leaving. Itu kalau sadly, I'm leaving. Mau sedih kan ya, mau pergi sedih gitu. Kalau lagi berantem terus saya pergi gitu, marah kan. Jadi I'm leaving-nya, I'm leaving. Gitu kan, adanya beda. Kalau happily, saya mau pergi liburan nih ceritanya ya, vibe-nya. Jadi bilangnya, I'm leaving, gitu. Nah, teman-teman bisa coba baca satu kalimat dengan 3 intonasi, 3 tone yang berbeda. Misalnya, mau nanya, halo selamat malam, itu bisa dengan intonasi yang berbeda-beda. Kayak, halo selamat malam, halo selamat malam,
halo, selamat malam. Nah, itu kan beda ya. Jadi coba dilatih gitu. Itu bisa membantu kita membuat bicara kita lebih ekspresif. Dinamika. Nah, dinamika itu menghindarkan kita mengatasi masalah monotonous ya. Jadi menghindarkan kita dari bicara dengan tone yang monoton. Latihan dinamika gimana ya? Bisa dengan cara tadi. Jadi mencoba intonasi yang berbeda untuk satu kalimat gitu. Misalnya, kamu sedang apa? Dibacakan dengan 3 intonasi yang berbeda. Hey, kamu sedang apa? Atau hey, kamu sedang apa? Atau hey, kamu sedang apa? Nah, itu kan berbeda ya. Jadi pastikan kayak awal, tengah, ujung-ujungnya itu ada yang berbeda gitu. Ada naik turunnya berbeda. Latihan dinamika itu bisa membuat bicara kita tidak terdengar monoton ya. Silences. There's nothing wrong with a bit of silence in a talk ya. Jadi ketika kita suka bingung mau ngomong apa nih, terus ujung-ujungnya jadi yang keluar adalah nah daripada atau itu yang keluar, lebih baik diam. Jadi ketika saya sedang berbicara dan saya lupa mau bicara apa lagi setelah ini, lebih baik kasih jeda-jeda dalam bicaranya gitu. Jadi memberikan kesempatan otak untuk berpikir mau ngomong apa selanjutnya dengan memperlambat bicara kita atau memberi jeda gitu. Jadi kasih jeda-jeda. Memberi jeda juga bisa memberikan kita kesempatan untuk meletakkan emosi dalam bicara kita. So, silences can also be very powerful, gitu ya. Jadi bicara itu nggak harus terus-terusan begitu. Kita boleh sesekali kita kasih jeda. Seperti ketika kita lagi cerita sesuatu yang emosional gitu. Kemarin tuh saya udah buru-buru banget, tau nggak? Saya udah lari-lari kehujanan. Tapi ketika saya sampai di sana, saya lihat orangnya sedih deh ternyata, nah, gitu kan ya. Jadi kasih jeda itu untuk bisa membubuhkan emosi di situ. Jadi tidak perlu harus selalu begitu sama gitu kecepatan dan tone dan ekspresinya. Kita bisa kasih jeda, and silences can also be very powerful ya. Nah, ini seperti yang tadi sempat disampaikan juga di awal-awal, kalau mau coba melatih diri meningkatkan kualitas voice kita, pengen kualitas voice itu maksudnya tidak harus merdu seperti penyanyi ya, enggak ya. Jadi sekarang udah enggak zaman lagi, golden voice itu tidak zaman. Jadi yang bagus adalah suara yang berkarakter, suara yang berkesan, suara yang kalau kita bicara itu akan dinantikan kembali gitu, kita untuk berbicara kembali gitu. Suara yang ketika kita menyampaikan sesuatu mudah dipahami itu yang lebih penting. Jadi tidak perlu harus merdu, yang penting harus berkesan, mudah dipahami, dan membuat proses pembelajaran menjadi engaging untuk para guru. Nah, caranya adalah do self-reflection always, record yourself. Ya, itu adalah salah satu assessment yang akurat ya. Jadi rekam sendiri suara kita, setelahnya kita dengerin. Pasti dijamin akan menjadi hiburan yang cukup menyenangkan, bikin kita ketawa-ketawa di ujung hari gitu ya. Kenapa suara saya kayak gini gitu? Oh, kenapa saya ngomong kayak gini gitu. Jadi kelihatan dosa-dosa kita akan terlihat dengan sendirinya ya. Kalau diperlukan memang kita bisa melatih vokal kita dengan vocal exercise. Banyak-banyakin olahraga, teman-teman. Latihan olahraga-olahraga ringan kayak jogging, jalan pagi, itu bisa membantu meningkatkan performa jantung dan paru-paru ya. Itu juga bisa membantu membuat vokal kita lebih powerful gitu. Jadi terutama buat yang the mouse tadi yang suaranya seringkali pelan-pelan, nggak kedengeran sampai ujung, itu berarti power suaranya harus ditambah. Harus dicoba vocal exercise ya gitu. Olahraga harus dicoba. Dan satu kutipan dari Denisia Walsh, jadi si Walsh ini adalah seorang guru TK di Berkeley, dan dia mengadakan sebuah eksperimen ya, bagaimana kalau saya mengubah tone of voice saya gitu. So dia bilang, how if I change my tone of voice, would my students feel more involved in what they were learning gitu. Akhirnya dia melakukan eksperimen itu. Guru TK aja rajin bereksperimen ya. Kalau di sana teman-teman jangan mau kalah. Dan ternyata dari hasil eksperimennya si Denisia Walsh ini didapatkan sebuah kesimpulan, intinya pertama, for teachers it's not just what you say, it's how you say it. Jadi sekeren apapun materi yang kita sudah siapkan, kalau how we deliver it nggak membuat pembelajarannya jadi engaging, itu agak-agak kurang
kurang maksimal nanti hasilnya ya. Kemudian you don't have to be someone else, kata si Wash gitu. Jadi jangan karena aduh saya dengerin Teh Indah nih kayaknya saya maulah kalau ngajar kayak gitulah gayanya gitu. Terus jadi berusaha untuk mengikuti style Teh Indah. Jadi kalau ngajar ke Teh Indahan gitu. Nggak perlu ya Bapak Ibu, you don't have to be someone else. Jadi cobalah mencari jati diri sendiri. Yang penting kaidah-kaidah yang tadi, clarity, speed, vocal tone, volume itu terpenuhi gitu. Tapi masalah karakter tidak perlu harus menjadi orang lain gitu ya. Karena suka dengan Jim Carrey misalnya, Jim Carrey kan ya salah satu aktor Hollywood yang suka ekspresif banget. Terus kemudian kita pengen membawa karakter Jim Carrey ke ruang kelas dan kita menjadi sosok Jim Carrey, nggak perlu gitu. Kalau mau ya boleh, enggak gitu ya, tapi tidak perlu. Jadi kalau kata Wash ini, if you can show your student your real voice, that's where you make your connections gitu. Ketika kita bisa menghadirkan suara yang menunjukkan jati diri kita yang sesungguhnya, tapi memenuhi kaidah-kaidah tadi ya, clarity dan lain-lain, maka itu akan menjadi awal di mana kita membangun bonding, connection sama siswa kita, sama audiens kita. Well, that's all my presentation. Thank you very much. Buat yang pengen stay in touch, silahkan boleh di follow Instagram saya @indahindah_ atau boleh di save WhatsApp number saya di sini 0817202011, mau by email address juga boleh. Later nanti saya coba tanya Kang Dadan juga apakah slides materi presentasi ini boleh dibagikan juga buat teman-teman. I will be very happy kalau memang teman-teman mau saya bisa share gitu ya. Oke, thank you very much. Sekian, kalau ada question and kalau ada pertanyaan, mangga silahkan saya kembalikan kepada Kang Novel. Siap, terima kasih banyak Bu Indah, Teh Indah nih. Lebih familiar dengan Teh Indah mungkin kali ya. Baik Teh Indah, terima kasih banyak. Ini materinya luar biasa sekali. Banyak sekali tips dan trik bagaimana kita bisa mengolah suara kita sebagai guru ya, bisa untuk mengajar dengan lebih baik. Setelah ini tentunya kita akan sedikit berdiskusi untuk sesi tanya jawab Q&A. Di sini udah ada banyak sekali teman-teman kita yang mencantumkan pertanyaan-pertanyaan di kolom chat, serta sudah ada yang raise hand. Namun punten Ibu Bapak, izinkan kami untuk sedikit memberikan informasi terkait KKI bersama dengan Pak Dadan. Halo Pak Dadan. Halo Mas Ya. Novel. Oke, baik Bapak Ibu Ini sekalian. mungkin boleh saya stop share dulu ya? Boleh Bu Indah. Iya. Nah, jadi nanti kita dengarkan dulu dari Pak Dadan, ada informasi sedikit tentang KKI ini, seperti apa sih KKI, mungkin ada Bapak Ibu yang baru bergabung bersama kami di media ini, jadi bisa tahu lebih jauh. Mangga silakan Pak Dadan. Oke, terima kasih Pak Novel ya, atau Kang Novel. Bu Indah, Teh Indah, materinya sangat-sangat menarik sekali. Ini di grup aja saya screenshot nih slide-slide-nya, sampai tiap slide itu saya share kepada rekan-rekan karena ini poin yang menarik untuk didiskusikan lebih lanjut ya. Slide yang terakhir tuh menarik tuh, bukan yang what you say ya, tapi how you say it gitu kan sebagai seorang guru itu, dan itu sangat-sangat benar sekali ya gitu kan. Sebuah materi disampaikan oleh guru yang berbeda itu responnya berbeda ya kepada peserta didiknya gitu. Nanti teman-teman boleh berdiskusi lebih lanjut dengan Teh Indah, tapi mohon izin saya share informasi sedikit. Tampaknya karena waktunya sudah injury time, jadi saya paling share apa sih kegiatan berikutnya saja ya. Oke, apakah slide-nya sudah terlihat? Sudah tampaknya ya? Sudah. Oke, so teman-teman, hari ini kita berada di kelas Public Speaking for Educators yang ke-6. Tidak terasa ya, jadi sudah 6 sesi kita belajar bersama. Jangan khawatir, kita sudah rencanakan sampai bulan Juni. Jadi tiap 2 minggu kita nanti ada pertemuan supaya kita banyak belajar gitu kan, bagaimana sih menyampaikan materi dengan dengan mengesankan lah, kalau kata Teh Indah itu ya, bagaimana kita menyampaikannya dengan mengesankan. Jadi silakan ditunggu sesi berikutnya di 2 minggu ke depan, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Teh Indah sudah berbagi materi yang berbobot sekali hari ini untuk rekan-rekan yang bergabung. Nah, kegiatannya apa teman-teman? Nanti di 2 minggu setelah ini kita ada Public Speaking for Educators 7. Ini masih nyambung dengan materi hari ini, tapi lebih kepada bagaimana guru membuat audiobook.
Nah, ini materinya menarik sekali nih, gitu kan. Karena kadang kita nggak pede ya kalau misalnya membuat audiobook, kita mendengarkan suara sendiri, nanti kita diajar oleh Kang Sigit, sama juga expert di voice over juga. Kemudian teaching stories from the world ini masih pending, masih menunggu informasi dari rekan-rekan Susi, secondary educators-nya. Mudah-mudahan bisa mendapatkan informasi. Dua narasumber dari dua negara yang berbeda, jadi belum ada kabar sampai dengan hari ini terkait dengan tanggal. Tampaknya setelah pandemi usai ini, saya mengatakan usai ya, karena kita udah hampir ke new normal, itu kita semua sibuk dengan kegiatan masing-masing. Tapi mudah-mudahan kita bisa setkan. Kelas Kreatif Podcast juga masih ada dalam rancangan kami, walaupun ini juga masih pending sama. Dan FGD Kurikulum Merdeka in Practice 15 itu besok. Ibu Bapak silakan bergabung dengan Ibu Yusnita, berbicara tentang viewing skills untuk guru bahasa Inggris. Dan ini sangat-sangat penting sih menurut saya gitu ya. Kemudian Books in the Box itu juga sedang direncanakan, jadi silakan ditunggu saja untuk tahun ini. Dan terakhir ada kelas kreatif Edu Talks. Jadi nanti rekan-rekan pendidik yang ada di kelas kreatif akan bergiliran memberikan presentasi tentang strategi mengajar kreatif kelas bahasa Inggris. Insya Allah kita rencanakan di bulan Maret, mudah-mudahan. Ini banyak rencana-rencana, tapi sudah ada rencananya, tapi tinggal eksekusinya saja. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Terima kasih teman-teman. Itu saja mungkin perkenalan, bukan perkenalan malah ya, informasi mengenai kegiatan berikutnya dari Kelas Kreatif Indonesia. Mangga Kang Novel. Baik, terima kasih banyak Pak Dadan informasinya. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengikuti semua sesi ya. Pak Dadan punten, ini benar waktunya memang sudah injury time, Bapak Ibu sekalian. Mungkin nanti saya akan mengizinkan satu pertanyaan ya dari Pak Solihin ini yang ada di Tegal. Kebetulan beliau sudah raise hand. Nanti untuk pertanyaan Bapak Ibu sekalian yang sudah muncul di kolom chat, mungkin bisa nanti dijawab di next time, nggak apa-apa ya Pak Dadan ya, atau bisa langsung bertanya kepada Ibu Indah gitu ya. Pak Solihin sudah oke. Baik, Pak Solihin dari Tegal. Mangga silakan Pak Solihin pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menyampaikan pertanyaan karena ini menarik sekali terkait dengan voice. Ya, kebetulan tadi terkait dengan pembelajaran. Nah, ini yang saya tanyakan di lapangan itu, Bu Indah, bahwa di daerah kan berbeda, seperti di Solo itu suaranya mesti akan lembut. Kemudian apalagi di usia 50 ke atas, seorang ibu mesti akan berbeda dengan ibu yang usia 25. Apalagi kalau pagi yang belum sarapan, yang 25 itu masih kenceng ya. Tapi kalau sudah mak-mak mesti akan berbeda, apalagi jam terakhir, jam 1, jam 2, voice-nya akan beda. Nah ini kalau dialeknya dari berbagai daerah kan beda-beda. Ini caranya bagaimana? Perlu latihan yang secara terus-menerus atau bagaimana? Yang kedua, maaf ada dua pertanyaan ini walaupun waktunya sudah di jury time, terkait dengan ini kan fokusnya pada voice ya, bukan pada mungkin yang lain-lain terkait dengan body language dan sebagainya. Dan kan untuk kesuksesan pembelajaran di kelas ini bagaimana? Untuk selain dari voice kan mungkin ada apa ya, semacam body language, kemudian yang lain-lainnya. Mohon untuk pencerahannya. Terima kasih Bu Indah atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Solihin. Bu Indah punten, ini kebetulan pertanyaannya ada mewakili beberapa teman-teman juga di kolom chat, jadi mangga silakan dijawab. Mungkin nanti saya sisipkan satu pertanyaan yang belum terjawab ya Bu Indah ya. Mangga silakan Bu Indah langsung. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya kepada Pak Solihin atas partisipasinya dan juga antusiasmenya di kesempatan sore hari ini. Terima kasih juga pertanyaannya. Luar biasa nih, mudah-mudahan saya bisa menjawab. Untuk pertanyaan pertama, terkait dialek kedaerahan ya. Jadi untuk ya orang-orang di daerah tertentu yang memang bawaannya akan selalu lemah lembut gitu kan. Sementara daerah lain ada yang bawaannya selalu kayak orang marah-marah terus gitu ya Pak ya, ada kan yang kayak gitu. Bagaimana mengaturnya? Sebetulnya dialek atau aksentuasi kedaerahan itu tidak terlalu menjadi masalah. Jadi yang penting itu tadi yang harus kita atur adalah kejelasan berbicara, artikulasi. Power itu tetap harus kita usahakan kita bisa munculkan ya. Karena power itu nanti akan berpengaruhnya pada volume berbicara. Karena ketika kita berbicara di apalagi ruang kelas yang besar ya Pak ya, dengan jumlah siswa yang banyak, tentu kita ingin
agar suara kita terdengar sampai ke ujung belakang gitu. Tapi beberapa kesempatan saya pernah juga diundang untuk menjadi dosen tamu ya di beberapa universitas. Itu mereka ketika mengajar di kelas, karena kelasnya juga besar, kadang-kadang dosennya juga tidak selalu berbicara langsung seperti ini, tapi kadang-kadang mereka juga berbicara menggunakan mikrofon. Nah, itu juga penggunaan alat-alat bantu seperti mikrofon itu bisa sangat membantu ya, ketika kita merasa kita kalau bicara volume suaranya terlalu kecil, sudah coba untuk dilatih tapi masih belum optimal, mungkin penggunaan mikrofon dan lain sebagainya itu bisa cukup membantu. Tapi untuk pada kelas-kelas yang umum, yang mana guru tidak mengajar menggunakan mikrofon, kemudian bagaimana trik-triknya. Nah, kalau saya sih seperti yang sudah saya sampaikan pada presentasi tadi, yang terpenting adalah bagaimana kita mengatur kejelasan berbicara, mengatur ekspresi kita, dinamika ya. Jadi bukan berarti orang Solo yang bicara lemah lembut itu tidak bisa dinamis bicaranya, Pak, bisa. Jadi dilatih ekspresi yang berbeda, intonasi kalimat yang berbeda, jadi dinamikanya dilatih. Orang yang berbicaranya keras pun ketika dia tidak dinamis berbicaranya, tidak banyak intonasi yang bervariasi, juga akan terdengar tidak menarik, juga akan terdengar tidak ini ya, akan terdengar monoton juga gitu ya, walaupun suaranya keras tapi belum tentu menarik. Suara yang lemah lembut belum tentu tidak menarik gitu. Jadi tetap dicoba diolah, dilatih dengan apa yang tadi sudah kita bahas sebelumnya ya, kejelasan berbicara, artikulasi gitu, kasih power ketika berbicara. Kalau saya dulu waktu awal-awal siaran, karena saya juga dulu sempat ini ya, punya asma saya tuh. Jadi nafas tuh pendek-pendek gitu. Waktu pertama kali saya siaran di radio, itu saya suka kesulitan ketika harus berbicara di depan mikrofon siaran. Skripnya panjang, sementara nafas saya sudah terengah-engah gitu. Nah, kemudian saya mencoba triknya adalah, jadi kalau duduk di kursi di ruang siaran itu saya dudukin satu kaki. Jadi satu kaki saya lipat ya, kemudian saya dudukin satu gitu. Kebayang nggak ibu-ibu? Jadi saya Bapak Ibu mungkin ya ini saya peragakan tapi nggak bisa dilihat ya. Jadi kakinya saya lipat terus saya dudukin. Itu akan membuat postur tubuh kita jadi otomatis lebih tegak. Dan ternyata ketika postur kita lebih tegak, itu membantu power suara kita lebih keluar gitu. So kalau posisinya ngajar berdiri, berarti seharusnya itu bisa lebih powerful daripada posisi orang bicara ketika duduk. Pastikan postur kita ketika berdiri juga dalam posisi yang tegak. Itu akan membantu kita untuk berbicara lebih powerful gitu. Dan satu hal, percaya diri. Nah, kadang-kadang yang bikin suara kita nggak keluar, ekspresi kita nggak keluar, nggak power, itu bukan karena semata dialek yang lemah lembutnya orang Solo ya, tapi kadang-kadang karena kita nggak percaya diri dengan apa yang kita sampaikan. Kita ragu-ragu dengan apa yang ingin kita sampaikan, sehingga power-nya nggak keluar, energinya nggak keluar gitu. Jadi pastikan kita masuk ke ruang kelas, kalau perlu usahakan kita hadir di tempat kita mengajar 1 jam lebih awal mungkin gitu ya, atau 30 menit lebih awal. Kita coba untuk membiasakan diri dengan vibes kelasnya gitu ya. Kita coba latih apa yang mau kita sampaikan nanti, latihan presentasi dulu gitu. Walaupun sudah bertahun-tahun mengajar, saya pun sampai saat ini masih tetap melakukan itu ya. Jadi kayak ada mini rehearsal dulu, ada gladi resik singkat gitu sebelum kita mengajar. Untuk membiasakan diri kita dengan lingkungan ruangan kelasnya. Jadi mau selemah lembut apapun dialek kedaerahan, itu tetap bisa kita improve, tetap bisa dibuat lebih menarik dan powerful gitu, jangan khawatir ya. Terus untuk pertanyaan yang kedua, kalau yang dari tadi kita bahas adalah seputar voice, iya, karena topiknya hari ini adalah seputar voice. Jadi mohon maaf karena memang yang spesifik gitu hari ini memang yang kita bahas adalah bagaimana menghadirkan teacher's voice yang powerful gitu ya, yang bisa membuat pembelajaran lebih engaging gitu. Sebetulnya kesuksesan di kelas tentu saja bukan hanya faktor suara, betul seperti yang Pak Solihin bilang, gesture, body movement, semuanya itu akan berpengaruh gitu. Mungkin di kelas-kelas public speaking sebelumnya dengan pemateri yang lain juga ada sempat dibahas juga mungkin ya, karena memang kesuksesan kita mengajar sebagai seorang guru bukan hanya pada suara, tapi pada hal-hal lainnya termasuk
gesture, body movement, dan lain-lain. Dan itu juga mungkin perlu ya dalam konteks public speaking in general pun kita perlu melakukan itu. Bahkan ada siapa ya, saya pernah nonton sebuah pembicara di TED Talks gitu. Yang kalau saya perhatikan dia tuh kalau presentasi, poin pertama dia di tengah, menyampaikan poin kedua dia geser ke kiri, menyampaikan poin ketiga dia geser ke kanan, menyampaikan kesimpulan dia balik ke tengah. Selalu kayak gitu. Terus ternyata saya perhatikan itu berefek gitu pada bagaimana impresi audiens gitu ya, dan bagaimana audiens bisa menangkap apa yang disampaikan dan membuat bicaranya jadi berkesan. Nah, gesture-gesture semacam itu juga ternyata penting gitu ya. Dan gerakan-gerakan tubuh harus bertujuan. Kayak banyak guru yang kerjaannya tangannya teh selalu begini, begini, begini gitu ya, tanpa tujuan. Nah, sebaiknya gerakan tangan kita bertujuan. Jadi kalau kita mau bicara, jadi ada 3 hal yang harus kita pelajari hari ini seputar jenis-jenis binatang. Yang pertama, yang kedua, jadi ketika tangan diangkat dan melakukan gesture tertentu, itu harus ada tujuannya, gitu. Itu salah satu yang mungkin saya juga sempat pelajari seperti itu, ya. Pembahasannya akan lebih panjang lagi ya, Pak Solihin, kalau kita bahas in general gitu. Nah, saya membuka, silakan buat teman-teman yang masih ingin diskusi lebih lanjut, termasuk Pak Solihin juga, boleh via Instagram saya atau via WhatsApp, mangga ya. Yang udah follow, tadi ada yang laporan belum di follow back, insya Allah nanti beres acara ini saya langsung follow back ya teman-teman yang udah follow, don't worry. Dan silakan kalau mau kirim message ke Instagram saya, insya Allah nanti saya reply di sana ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab hari ini di sini, mungkin juga nanti bisa dilanjutkan di sosial media kita. Oke. Thank you, Bu Indah. Baik, Boleh terima kasih. menambahkan Teh Indah, Kang Novel, kayaknya memang perlu sesi kedua ya, khusus Iya, membahas tanya jawab, karena kan tadi sesinya memang presentasi dan banyak dari rekan-rekan kan inginnya juga yang in practice ya, maksudnya adalah yang study case kayak tadi dari Pak Solihin kan memang dari kasus beliau gitu kan. Jadi mudah-mudahan nanti Teh Indah bersedia juga nih untuk hadir, Ya, tapi memang sesinya khusus gitu kan, khusus tanya jawab saja. Ini ide saja Teh Indah, nanti kita bisa obrolkan Mangga, kembali. saya dengan senang hati loh. wah, Insya satu Allah. jutisan, satu Ya. jutisan. Jadi mangga ini pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab sekarang, mungkin nanti bisa di save ya, Kang Novel. Kalau mau diadakan Sudah. sesi lanjutannya, kita bisa bahas kembali gitu. Baik. Terima kasih banyak Pak Solihin atas pertanyaannya. Bu Indah juga jawabannya. Sebenarnya tadi jawaban Bu Indah sendiri sudah menjawab beberapa pertanyaan yang lain, namun memang ada 1-2 pertanyaan yang belum bisa kita bahas karena memang sangat praktis di situ. Terus juga pembahasannya mungkin seperti kata Pak tadi ya, harus ada sesi baru nih gitu kan untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lebih teknis lagi. Baik, saya rasa cukup sekian ya untuk Bapak Ibu sekalian untuk sesi kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita sudah mendapatkan informasi yang sangat luar biasa karena ilmu yang sudah dibagikan oleh Ibu Indah ini sangat luar biasa sekali. Sekali lagi saya ingin mengutip, jangan lupa follow untuk KKI untuk informasi kelas-kelas berikutnya atau event-event selanjutnya ke kelas kreatif _Indonesia kalau nggak salah gitu ya. Saya sudah follow, cuman cuma lupa gitu ya, ini apa tulisannya bagaimana. Dan jangan lupa follow juga akun Instagramnya Bu Indah jika tadi ada pertanyaan yang belum sempat terjawab. Baik, sebelum kita tutup mungkin kita akan foto bersama dulu. Bu Indah beserta rekan-rekan, mohon teman-teman sekalian, Bapak Ibu bisa membuka kameranya. Sambil menunggu teman-teman membuka kamera, mungkin izinkan saya untuk sekali lagi mengucapkan terima kasih ya untuk semua yang sudah hadir di sini. Mohon maaf kalau tadi presentasinya agak ngayayai, maksudnya jadi terlalu panjang gitu, tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan cukup engaging ya, cukup ada manfaatnya juga. Terima kasih sekali lagi untuk Kelas Kreatif Indonesia yang sudah mengundang saya. Dan kalau memang nanti akan diadakan kembali sesi untuk membahas ya untuk berinteraksi lebih lanjut, mangga saya sangat welcome ya Kang Dadan, Kang Novel, mangga. Siap. Nanti boleh dikabar-kabari lagi. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua. Tetap semangat semuanya, pasti bisa menjadi the best version of yourself gitu ya, as an educator of course. Thank you so much. Mari kita foto bersama. Baik, ini sepertinya masih ada beberapa yang belum membuka kamera, ada di halaman pertama.
Mangga silakan Bapak Ibu. Ini mungkin karena halamannya banyak, jadi kita akan bagi-bagi beberapa kali ya. Jadi Bapak Ibu bertahan 1-2 detik gitu ya, untuk bisa kami berpindah slide. Baik, saya hitung sampai 3, silakan Bapak Ibu membuka kamera dan bergaya. 1, 2, 3. Oke, mungkin boleh jempolnya Bapak Ibu sekalian. Ya, sekali lagi saya hitung. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Nanti mungkin akan saya bagikan di grup yang sudah ada ya. Baik, saya rasa cukup sekian kegiatan kita hari ini. Terima kasih banyak Pak Dadan atas medianya untuk kita sama-sama berkumpul di sini. Terima kasih banyak Ibu Indah atas waktu dan kesempatannya untuk bisa hadir memberikan materi yang saya rasa ini daging banget sih ya, dan bener waktunya nggak akan cukup gitu. Tips-tipsnya ini harus dibedah sampai tuntas, sampai praktek betul. Karena saya juga mengalami hal-hal serupa. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru-guru yang selalu improve, dan terutama di public speaking-nya menjadi lebih baik lagi, sehingga siswa kita bisa engage di kelas-kelas kita. Dan juga yang terakhir, yang tak kalah penting, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir meluangkan waktu di sore hari, atau mungkin ada yang sudah masuk maghrib di wilayah timur ya. Lebih kurangnya kami mohon maaf ya, billahi taufik wal hidayah. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Teh Indah, terima kasih Waalaikumsalam banyak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ya, kasih, terima kasih Kak semuanya. Novel, terima Kakak kasih. Eno. Ya, Izin, terima Beb. kasih. Mangga. Baik, Kang Novel dan rekan-rekan semua, saya boleh izin live mungkin ya. Mangga, silakan. Ya, hatur nuhun pisan. Insya Allah kita bertemu di lain kesempatan. Amin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.